Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini saya berada di Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya, tepatnya di Pejaten Barat. Di sini juga kebetulan kampung saya sendiri. Dan hari ini saya udah janji dengan Om Arga yang pemilik kebun terbanyak di Jakarta, yaitu ada 40 kebun. 40 kebun Om Arga ini punya. Apa aja yang akan dilakukan Om Arga? Tadi sih janji sama saya dia melakukan treatment pembenahan tanah sebelum pembuahan. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke lokasi. Di sini saya udah ditungguin sama Om Arga yang pemilik kebun 40 kebun di Jakarta. Dia paling banyak kebunnya nih. Ayo, assalamualaikum Om Arga. Kita salaman dulu Om Arga, lengkap sekali. Om Arga, ya, di sini mungkin subscriber bertanya-tanya ya, kenapa sih Om Arga melakukan treatment begini sebelum pembuahan ini? Apa aja manfaat-manfaat yang dari sini? Ayo silakan Om Arga. Iya, jadi alasan saya di sini mengapa sih saya harus melakukan treatment sebelum pembuahan? Ya. Karena kan selama ini Om, kita kan dari fase awal tanam, vegetatif kan kita pasti banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, dari situlah kita harus melakukan pembenahan pada media tanam dulu. Media tanam. Gitu. Otomatis di dalam media tanam ini banyak kimia yang bertumpukan ya. Dengan cara apa itu Om menghabiskan residunya itu? Ya, jadi kita harus melakukan pembenahan dengan cara organik pastinya. Organik ya. Cara organik pastinya. Apa aja sih yang harus kita siapkan? Ya, salah satunya adalah satu, ya, kohe kambing. Ya. Kalau kohe kambing yang saya biasa gunakan nih biasanya kohe kambing halus. Ya. Lalu asam humat. Asam humat. Asam humat itu kan kita tahu dia memiliki fungsi sebagai KTK, tukar kation, dan dia salah satu pembenah tanah yang sangat baik Om. Iya. Nah, tentunya kohe kambing ini yang aman ya Om Arga ya. Aman, yang pastinya kita sudah memastikan bahwa kohe kambing itu sudah dalam keadaan terfermentasi dengan baik. Nah, di tempat belinya pun kita udah percaya ini udah difermentasi gitu ya, supaya anggur kita nggak gosong ya teman-teman. Nah, terus lanjut Om Arga. Setelah asam humat, kita harus siapkan asam amino juga. Asam amino juga. Tinggi protein. Jadi kita harus membuat pohon ini powerful nih. Sesubur mungkin. Sesubur mungkin ya, punya indikator bahwa pohon ini dalam keadaan subur. Dan hal-hal yang begini udah Om Arga lakukan sebelum-sebelumnya. Setiap saya mau melakukan pembuahan, saya pasti harus melakukan persiapan sebelum pembuahan. Tentunya udah ada hasilnya. Pastinya, Nah, teman-teman jadi nggak diragukan lagi ilmunya Om Arga ini pemilik kebun terbanyak di Jakarta. Kebunnya 40 sampai kemana-mana ada. Pokoknya teman-teman yang di grup mana aja kenal nih Om Arga. Cuman beliau ini baru bikin channel dengan nama Arga Urban Farming. Nah itu nanti pokoknya kita cantumkan nama channelnya dan nomor HP-nya. Kalau kurang puas di channel ini bisa langsung WA ke dia. Hari ini apa cara nih Om Arga? Jadi hari ini saya sedang treatment pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Iya. Ini ya pemilik kebunnya siapa Om Arga? Ini Ibu Dr. Ratna. Bu Dr. Ratna. Orangnya jarang di sini ya? Jarang di sini. Jarang di sini. Ini jenis apa aja Om Arga? Di sini saya sih lawasan yang udah terbukti gampang buah. Iya, gampang buah aja. 12, iya. Ninel. Ini iya. merah anakan yang di pesantren. Iya. Ayo kameramen dilihatin yang akan dipersiapkan pembuahan ya Om Arga ya.
Nih ada anggur ninel. Di sini Sugra 12. Deketin kameramen. Di sini ada Trans. Oh, Trans pesantren. Nah, ini varian saya, Julian. Ini merah nih Om Joy. Merah masak. Merah, nggak kayak Trans yang lain kan hijau. Kalau Hijau. Trans Oh, ini merah. Wah, mau dong entresnya nanti nih. Nah, ini Julian. Julian ini adalah varian saya. Varian lawas, tapi saya sangat suka selain Jupiter. Jupiter itu nomor 1, Julian nomor 1. Oke, kita lanjut ke treatment Om Arga ini. Cara memupuk sebelum pembuahan ya Om Arga ya. Jadi pemupukan di sini persiapan sebelum pembuahan. Jadi Iya. pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Jadi saya treatment dulu nih pohonnya sebelum saya melakukan pemupukan generatif. Oh, jadi sebelum melakukan pemupukan di generatif, treatment dulu. treatment dulu. Jadi kita Oh. bikin pohon ini dia benar-benar punya powerful dulu. Iya 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 Kita iya iya. mengondisikan pohon dulu dalam keadaan powerful. Jadi Iya, iya, pohonnya iya. harus fit, benar-benar fit. Ya ibarat kata kalau orang bugar gitu Bugar. kan. Kita bikin sehat dulu dengan Iya iya iya. apa? Iya 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 iya. Di sini saya ngelihat ada kohe nih Om. Oke, betul. Kohe ya. Oh iya iya iya. Ayo teman-teman yang pemula-pemula, termasuk saya pemula juga. Saya juga belajar nih sama Om Arga ini treatmentnya bagaimana. Nanti juga pembuahan anggur saya akan lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut aja Om Arga. Apa aja yang dilakukan pertama nih Om Arga? Oh iya, pertama-tama ini kita kan tahu kalau ini adalah media. Jadi Deketin. Sebelum melakukan, menaburkan pupuk kandang, ya, kalau saya sih biasanya pakai kohe kambing yang halus. kohe Biasanya kambingnya selalu halus, pakai. ya. Jadi kita menggemburkan dulu nih medianya. Oh, digemburkan dulu. Tapi nggak terlalu, Kan sudah usia fase generatif, jadi Ya. nggak apa-apa kita gembur-gemburkan dengan tapi benda nggak yang terlalu panas. dalam gitu ya Om Arga ya. Iya. Jangan terlalu dalam, nanti kena akarnya malah terputus gitu ya Om Arga ya. Iya betul. Nah, Jadi kita gembur-gemburkan. ini teman-teman Om Arga ini juga udah punya channel. Nama channelnya apa Om Arga? Harga urban farming. Nah, jangan lupa ya teman-teman Bantu like. subscribe deh pertamanya kalau pengen ikutin treatment Om Arga ini. Om Arga ini punya kebun 40 di Jakarta, belum di luar kota. Ada di Bengkulu, nanti kita ketemu di Bengkulu ya. Ada di bau-bau. Ada di Bau-Bau tuh, banyak kebunnya. Pokoknya kalau ngikutin channel dia juga baru bikin channel nih. Dulunya nggak mau. Nah sekarang baru bikin channel. Kalau mau pengalaman tentang anggur, Om Arga ini insya Allah banyak ilmunya di tentang anggur. Kalau saya sedikit, saya cuman nge-review aja. Ini aja ngikut Om Arga. Nah setelah ini kita baru melakukan penyiraman ya Orga ya, dengan itu ya, Kita dengan penaburan pupuk kandang dulu. pupuk kandang dulu. Iya. Pupuk kandang. Oh berarti belum hari ini melakukan pupuk pembuahan. Belum. Jadi Wah. persiapan dulu. Persiapan Mengapa dulu. Persiapan. Ya. Karena kita sambil menunggu Ya. benar-benar masuk kemarau sih. Insya Allah sih saya Iya. punya prediksi nggak sampai 2 bulan lah, 1 Iya. bulan ke depan kayaknya udah benar-benar masuk. Dan benar-benar pohon ini siap untuk dibuahkan. Siap untuk dibuahkan. Jadi Ya. kita bikin pohon benar-benar powerful dulu nih. Iya. Tuh, kita Ini Om, ini pembuahan keberapa kali nih Om Arga? Ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini tersiernya benar-benar merata nih sama Om Arga nih. Rahasianya apa? Boleh nanti saya cantumkan nomor Om Arga ini di bawah sini ya. Jangan lupa tadi di like, komen channel Naila Transindo Garden dan channel Om Arga ini. Harga urban farming. Arga Urban farming. Urban Farming. Ya. Farming ya. Nah, Nah. lanjut lagi nih Om. Oh iya, lanjut Om Arga. Setelah kita melakukan penggemburan pada media, Ya. langsung aja kita topping nih Om. Topping ini ngasihnya berapa per pohon Om Arga? Nah, Ini biar jangan salah ya teman-teman. Ini ingat, ini bukan media tanam, ini pupuk. pupuk kandang. Jadi Kohe kandang. jangan ngasihnya terlalu banyak, nanti malah hangus bukannya subur. Betul. Nah, ingat ya, ini pupuk bukan media tanam. Jadi kembali lagi kita sih main ke feel aja gitu. Iya. Ke feel kira-kira takaran, dosis ataupun seberapa banyak. Iya. Kita kembali ke feel kita masing-masing. Iya, lebih bagusnya kita menggunakan ininya yang ringan-ringan aja ya Om Arga ya. Jangan Tapi yang karena ini organik dan saya sudah benar-benar kita udah benar-benar tahu nih kita. Iya. Kita benar-benar Asalnya bahwa, ini gitu ya. Benar-benar pupuk ini udah
Udah diimplementasi. Iya. Jadi sekalipun kita over atau kebanyakan sedikit, iya, nggak bakal masalah. Nggak bakal masalah ya. Organik. Tuh teman-teman, seberapa banyak tuh? Bijak aja mungkin. Ya, ini Om Arga ngasih satu genggam, 2, 3, tabur secara merata aja Om. 4. Kira-kira sekilo lah satu pohon ya Om Arga ya. Kira-kira sekilo lah. Ingat, ini pupuk bukan media tanam. Kalau lebih baiknya kita cari amannya aja. Takutnya teman-teman yang baru pemula Om Arga, nah ngasih kebanyakan pengen subur malah nggak sabar gitu kan, malah itu OD, overdosis. Kalau kita kembali ke field gitu, karena sebelum saya sudah berkali-kali melakukan treatment kayak gini Om. Iya. Nah, jadi saya udah nggak pakai nakal. Berarti satu karung ini cukup ya buat 4 pohon Om Arga ya? Ya kayaknya cukup. Cukup ya. Nah, begitulah cara Om Arga melakukan treatment persiapan sebelum pemupukan pembuahan. Ini kalau udah begini Setelah pasti ini ya Om Arga ya, pasti ada perubahan ya di anggur ya. Biasanya nanti dia punya indikator. Contohnya kayak tunasnya pigor lagi gitu ya. Pigor lagi. Kalau kita udah punya indikator seperti itu, barulah mulai kita masukkan pemupukan generatif. Gitu. Nah, di saat generatif itu kita melakukan penting nggak melakukan potes pucuk, namanya potes pucuk, Om Arga? Saya belum pernah paham apa itu potes pucuk dan memang di Trans juga kan teman-teman banyak melakukan potes pucuk, tapi saya sendiri pribadi saya belum pernah melakukan potes pucuk dan saya belum pernah ngerti sih. Oh gitu. Maka kadang-kadang saya nanya potes pucuk gimana gitu. Iya. Jadi selama pemupukan generatif itu Om Arga membiarkan saja begitu. Nggak melakukan penghentian nggak? Oh maksudnya ya kalau itu pasti gitu. Pasti ya. Jadi nanti itu sih pada fase berikutnya ya. Iya. Nah, misalnya kita bahas lah. Misalnya ini sudah saya treatment pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Iya. Setelah itu kan masuk pemupukan generatif. Iya. Nah, nanti ya bolehlah kita coba pitching atau apa kalau Eki bilang itu SL break gitu. SL break ya. Biasanya nanti ada aja tuh indikator tuh. Iya. Apa tunas air tiba-tiba bawa klaster gitu ya. Bawa bunga, bawa klaster kayak berarti gitu. Kalau udah membawa klaster, berarti pohon udah siap untuk dibuahkan. Om Arga biasanya melakukan pruning pembuahan itu di berapa tahun? Kalau saya misalnya ini kan udah siap nih segini, berapa tahun ini. Nah, terus kalau pembuahan nanti Om Arga motong di mana? Kalau buat varietas lawas seperti kayak Sugra 12, Kacocela, Figurasi, kita main amannya di 9 sampai 13. 9 sampai 13. Jadi jangan kita main di bawah dulu, jangan ya. Jadi berarti 13 mata tunas. Inilah kira-kira. Tuh Om Arga potong nih. Ya, terus mata tunas yang di sini Om Arga buang apa enggak tuh? Saya tetap biarkan daun di bawah. Ingat ya teman-teman, melakukan pemotesan petunas airnya di saat waktu pembuahan, jangan sekarang ya. Nanti keluar buahnya sebelum dipupuk malahan. Nah, nggak tega lagi ngebuangin. Nah, ini yang sering kesalahan begitu. Kalau pemula-pemula pengen lihat buah Om Arga, potes begini keluar buah, udah dibiarin. Nah, di situ nggak apa-apa, sah-sah aja Om Arga ya. Tapi kalau kita mau melakukan pembuahan serentak itu lebih baik melakukan treatment yang udah dicoba nih sama Om Arganya. Insya Allah hasilnya oke. Ya, dilanjut Om Arga. Ya, misalnya kan tadi kan kita di 13. Ya, 13 ya. Main aman aja Om. Main aman ya. Aman di misalnya di 13. Ya. Lalu 2 daun paling atas saya rompes. Oh, 2 daun. 2 daun paling atas setelah pangkasan. Botak gitu ya. Saya rompes tapi di bawah tetap ada. Ya. 2 doang yang saya berarti botakin. 2 daun sini, 2 mata tunas ini, mata tunas dan daun dibuang. Nah, yang bawah main aman. Tetap ada. Syukur-syukur batnya pecah, bawa klaster, alhamdulillah. Kalau enggak ini insya Allah pasti ya. Nah, kalau di depan ini biasanya dia insya Allah bakalan pecah. Mengapa sih dia bisa pecah? Mengapa sih saya melakukan dengan teori seperti itu dan treatment seperti itu? Karena setiap daun ini dia memiliki yang namanya proses transpirasi atau respirasi. Dia bakalan menarik kadar air atau nutrisi dari bawah. Secara fotosintesis dia narik nih. Jadi estafet dari daun ke atas, 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 daun ke atas. Salurkanlah kepada bud yang terakhir. Kayak gitu. Makanya saya bilang itu trik main aman. Om Arga memain 10 sampai 13 itu di potongan terakhir itu Om Arga masih milih nggak? Kalau ini kan
biasanya sulur nggak ada sulur. Cari yang nggak ada sulur. Cari yang nggak ada sulur. Iya, Nah, ini teman-teman Naila. Cari yang nggak ada sulur. Sulur, cari yang nggak ada sulur. Walaupun Soalnya adanya di 14 gitu ya. Pengalaman saya kalau ada sulur biasanya bantet. Bantet. Nggak tahu. Nah, biasanya kalau yang nggak ada sulur buahnya besar ya Om Arga ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya. Nih, teori dapat lagi nih dari Om Arga nih. Nah, lanjut Om Arga. Ini tadi Om Arga kan udah melakukan penyiraman dengan topping ya, topping kohe ya. Terus setelah ini Om Arga kasih apa lagi nih? Setelah ini kita siram dengan asam humat dan asam amino. Asam humat dan asam amino. Oh, iya Itulah iya. alasan mengapa si pohon ini dia punya power saat dibuahkan nanti, Om. Nah, fungsinya asam humat ini apa, Om? Nah, asam humat ini kan dia sebagai KTK, kemampuan tukar kation. Di samping itu dia sangat baik untuk proses pembenahan tanah. Pembenahan tanah. Apa tanah harus kita benahin? Iya. Sebelum-sebelumnya kita main NPK Main lah, NPK apa segala macam gitu ya. Jadi, Mudah-mudahan dengan melakukan itu dia netral kembali. Nah, itu. Jadi ini yang disebut pemupukan persiapan sebelum pembuahan. Sebelum pembuahan. Jadi kita benahin dulu medianya Iya. daripada residu-residu yang terkandung di dalam media tanam ini gitu ya. karena kan saya kan kalau di anggur ini ya saya terkenal dengan air arga yang gila main kimianya. Iya. Tapi orang taunya masih sebatas itu. Iya, iya. Mereka nggak tahu di samping saya main kimia, saya gila organik juga sebenarnya. Iya. kayak Kita main kimia tapi ada Pembenahannya. pembenahan resiko-resiko yang akan terjadi pada anggurnya gitu ya Om Arga ya. Iya iya iya. Ayo dilanjut Om Arga. Oke, siap. Nah, ini apa ini Om Arga? Ini Menggunakan asam humat yang ini. Humat top. dari awal saya main Ya. anggur ya udah pakai ini. Ayo buat satu pohon digunakan berapa Om? Kalau buat sakaran saya, kita siapkan air 1 ember. Satu ember ini sekitar 15 Ini liter ya. barometer dosis. Setiap customer atau klien saya wajib saya harus punya ini. Harus punya ini. Karena takaran saya Ini rata-rata berapa kayak liter nih? Ini kalau nggak salah 25 liter. 25 liter. Jadi 25 liter ini teman-teman takarannya 1 sendok ini. 1 sendok lebih sedikit. 1 sendok lebih sedikit. Ya, 1 Tapi sendok lebih sedikit. jangan dikasih buat satu pohon. Nah, ini buat takaran pemecahan pupuk nih doang nih. Nah, jangan dikasihkan buat satu pohon, kelengar juga pohonnya. Nah, biasanya 25 liter ini buat berapa pohon Om Arga? Bisa 4? Sebetulnya bisa buat 4, bisa buat 5. Iya. Tapi sebelumnya Iya. pohon saya basahin dulu. Jadi saya apa namanya? Oh, saya siram dengan air siram biasa dulu, dulu. air biasa dulu. Oke. Terapi air dulu. Oke, ngerti. Setelah kita masuk asam Asam humat. Terus ini apa nih? Asam amino. Iya, di Asam amino mereknya apa nih Om? ini mereknya di sana nih saya. Oh, di cuma sana. sini Oh, ini ada ya di online asam amino aja cari ya. asam amino. Cairan ya. aja, cairan. Nah, Om Arga sendiri ngasih berapa nih asam aminonya? Asam amino ini ya 1 tutup inilah biasanya. Satu tutup atau 2 itu. tutup. Karena habis, Ya. jadi saya bawa segini aja. Iya. Biasanya saya 2 Oh, tutup cukup ini 2 tutup ini cukup. Yang dalam cukup 2 Nah, tutup. cukup hampir kok, 2 cukup. kurangnya dikit. Nah, 2 tutup asam amino dan 1 sendok asam humat dengan takaran air 25 liter. Itu pun tidak buat satu pohon, buat 4 atau 5 pohon. Oke? Ingat ya dosisnya ya teman-teman, jangan buat satu pohon. Oke, yuk lanjut Om Arga. Nah, setelah 2 bahan tadi kita campur, Ya. pasti kita harus asam umat dan asam amino. Nah, di Ya. asam aminonya ini yang saya baca di asam amino ini dia mengandung apa ya? Kayak sejenis mikroba pelarut fosfat. Iya. Sebenarnya buat pelarut fosfat gitu. Karena kan nanti di MKP itu kan ada fosfat. Iya. Itu wajib banget tuh yang namanya ada mikroba yang untuk berperan sebagai pelarut fosfatnya. Iya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya penyiraman ya. Nah, ini udah dicampur dengan asam humat dan asam amino dengan takaran air 25 liter. Berapakah yang dikasih Om Arga satu pohon? Nah, ayo Om Arga, kita langsung Om Arga. Ya, kalau buat penyiraman kita kembali lagi ke Filling ya. Ya, filling ya. Filling. Ya. Filling itu ya kira-kira. Kira-kira ya. Kira-kira. Jangan itu anggurnya masih kecil dikasih banyak gitu ya Om Arga ya. betul. Sama aja anak kecil dikasih nasi padang. Nggak usah banyak, yang penting dia merata aja. Iya, yang penting merata. Yang penting merata. Nah, kalau pohonnya masih kecil kasih 2 gayung gitu ya Om Arga ya. Kalau udah ini kan udah termasuk tua nih, pohon ada 2 tahunan gayanya nih. Sebenarnya sih nggak perlu takut dia OD juga sih Om, karena Iya, kita tahu karena organik ya. Organik, Iya. pupuk organik dan hayati. Tuh. Udah cukup asal basah aja. Nah, ini kan udah basah nih semua nih, ya, teman-teman. Mungkin cukup segitu buat mengasih asam humat dan Amino. aminonya. Oke teman-teman, mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman Naila Transindo Garden dan teman-teman dari Om Arga. Soalnya kalau pengen edukasi yang benar dari mulai tanam Om Arga ya sampai pembuahan, nah ikutilah channel Om Arga ini. Kalau di channel Naila boleh-boleh aja, tapi kebanyakan review kebun orang aja. Kalau Om Arga ini punya 40 kebun, Jakarta, Jabodetabek lah ya. Nah, oke. Selamat sore. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.